Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam seri Hikmat Kehidupan. Kita sedang membahas Kitab Amsal. Kitab Amsal ini ditulis terbanyak oleh Salomo, dan ketika ditulis oleh Salomo, saudara, dia berada di puncak kesuksesannya, sehingga banyak orang yang datang mendengarkan wejangan, nasihat dari Salomo. Bahkan raja-raja dari negeri-negeri lain datang kepada Salomo untuk mendengarkan pengajarannya. Karena itu, mari kita juga mau belajar. Kitab Amsal ini ada dalam firman Tuhan, dan ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk apa? Bijaksana di dalam melangkah. Baik, kita akan melanjutkan kemarin pembacaan kita. Sekarang kita ayat yang ke-11, Amsal 3. Pembacaan kita hari ini Amsal 3. Kita masuk ayat yang ke-11 nanti sampai ayat yang ke-26 hari ini ya. Kitab Amsal pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Ya, baik, firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-11 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ayat yang ke-11 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ya, mari kita itu jangan menolak. Orang yang menolak didikan Tuhan itu pasti akan mendapat malapetaka. Kenapa? Masa didikan Tuhan ditolak? Kalau didikan orang tua saja pasti mendatangkan kebaikan, apalagi didikan Tuhan. Nah, didikan Tuhan itu datang dari mana? Dari hikmatnya, dari firman Tuhan ya. Orang yang menolak didikan Tuhan pasti tidak akan luput dari malapetaka dan banyak persoalan masalah dalam kehidupannya. Ya, dan di sini dikatakan, "Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Ya, tapi ada orang-orang di sekeliling kita, saudara, kalau kita mulai ngomong firman Tuhan, yaitu saya melihat roh-roh akhir zaman sekarang ya, apalagi dalam kumpulan orang yang Kristen, tapi mereka itu nggak takut Tuhan. Kita ngomong sedikit aja tentang Tuhan, wah ya nabi datang, ya malaikat datang. Ya, ada orang-orang yang mengejek ketika kita memberitakan tentang peringatan Tuhan, firman Tuhan. Ya, bahkan ya mungkin itu roh di akhir zaman yang sedang bekerja, menolak didikan Tuhan, menolak peringatan Tuhan, bahkan bosan. Ya, ada orang-orang itu kalau diajak berdoa kok bosan. Ya, bosan, masa doa terus, bosan, masa dengar firman terus. Ya, tapi kita bukanlah orang yang demikian. Kenapa, saudara? Karena hikmat itu ada dalam hati kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya." Ya, kalau hari ini saudara dan saya bisa mendengarkan didikan, ya kalau hari ini saudara bisa mendengarkan ajaran dari kitab Amsal, kita artinya orang yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengajar orang yang dikasihinya. Jadi saudara, bukan secara kebetulan kita ada mendengar, bukan secara kebetulan hari ini kita suka mendengar firman Tuhan, karena kita orang yang dikasihi Tuhan dan dipilih. Saya percaya kalau kita ini gak dipilih oleh Tuhan, kita nggak mungkin punya hati yang mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kalau ada, makanya saya bilang semakin hari yang ikut mesbah doa itu semakin banyak. Saya percaya orang yang datang, yang mau komitmen untuk ikut mesbah doa tiap malam jam 8, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya saudara, ya kita berkata seperti Daud berkata di Mazmur, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau memilih kami untuk mendekat ke bait-Mu." Bahkan untuk bisa mendekat kepada Tuhan itu juga kita adalah dipilih oleh Tuhan. Karena itu kita bersyukur karena Tuhan mengajar orang yang Dia kasihi. Jadi bersyukurlah saudara karena hari ini engkau dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-13 berkata begini, ayat 12 bagian B tadi dikatakan, ya Tuhan itu mengajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi ya. Jadi Tuhan mengasihi kita seperti ayah mengajar anak yang dikasihinya. Ayat 13, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian." Makanya kita bersyukur kalau hari ini kita tertarik belajar firman. Bersyukur kalau hari ini saya bersyukur juga orang-orang banyak, Bu, sejak saya mendengarkan khotbah ibu, saya baru mengerti
tentang takut akan Tuhan. Saya baru mengerti, saya sudah lama jadi Kristen, tapi saya baru mengerti ternyata kita harus hidup takut Tuhan, harus punya hikmat. Berbahagialah saudara, kata firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Wow, orang yang memperoleh hikmat, orang yang suka akan firman Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, berbahagia. Kenapa? Kita memperoleh keuntungan yang melebihi perak dan emas, ya. Kalau hari ini orang dunia mengejar kekayaan emas, perak, berlian semua, tapi orang yang takut Tuhan, yang memperoleh hikmat Tuhan, memperoleh sesuatu yang melebihi kekayaan dunia ini. Kenapa? Karena itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bahkan kita memperoleh berkat. Kenapa dikatakan lebih daripada memperoleh perak dan emas? Karena orang yang hidup takut akan Tuhan dan memiliki hikmat Tuhan, mereka hidup dalam damai, sejahtera dan sukacita. Dan itu yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Hari ini banyak orang kaya, punya duit banyak, tapi gak ada damai, gak ada sukacita. Padahal kebutuhan utama manusia di dunia ini adalah damai, sejahtera dan sukacita. Dan orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka diam dengan tentram dalam damai sejahtera. Ayat yang berikutnya saudara, ayat yang ke-15 berkata begini, ya, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau ingini tidak dapat menyamainya. Yes, sekali lagi, hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, ya, firman Tuhan itu nilainya lebih daripada permata, berlian, manapun yang kita ingini. Karena itu saya itu nggak pernah iri melihat orang pakai emas, berlian. Dan saya mau bilang buat ibu-ibu hari ini, jangan hanya mengejar kekayaan jasmani. Jangan bangga waktu kita pakai berlian, wah harganya berapa, 2,5 miliar. Jangan bangga ketika kita pakai tas yang 1 M. Ya, orang-orang yang menaruh rasa bangga kepada perhiasan lahiriah itu, jiwanya itu belum dipulihkan Tuhan. Kita bangga hari ini, kenapa? Karena kita memiliki sesuatu harta yang nilainya jauh daripada kekayaan, yang nilainya jauh. Makanya saya gak pernah minder saudara. Saya ada di perkumpulan ibu-ibu sosialita yang pakai tas 1 M, 2 M, saya gak pernah minder. Saya datang pakai tas yang tidak ada mereknya. Kenapa? Saya bangga karena saya memiliki harta di dalam diri saya yang melebihi berlian yang mereka pakai 2,5 M, mungkin melebihi tas yang mereka pakai. Ya, jadi adalah salah kalau pernah ada seorang suami yang berkata kepada saya, Bu, saya bukan melarang istri saya itu ikut persekutuan, Bu, tapi dia setiap kali ikut persekutuan, Bu, minta beli tas baru. Nah, tasnya kalau dia minta beli yang cuma harga jutaan, saya oke, ini yang ratusan juta, Bu. Saya bilang, kamu bisa pakai tas yang kemarin kamu pakai. Kan saya udah pakai itu. Teman-teman saya di persekutuan itu, mereka tasnya ganti setiap bulan. Wah, ini sakit jiwa saudara ya. Mari kita itu mulai dengar firman Tuhan bilang, hai ibu-ibu, bahkan hai bapak-bapak yang masih mengejar harta duniawi, yang masih membanggakan permata. Ini ayat ini berkata, kenapa kita berbahagia waktu kita memperoleh hikmat? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, dan ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau ingini yang dapat menyamainya. Wow, ya, jadi berbahagialah kita ketika engkau memperoleh hikmat itu. Engkau jadi orang yang sangat kaya, lebih daripada orang kaya di dunia ini. Kenapa? Karena ada harta yang kita punya di dalam diri kita, yaitu yang melebihi nilai batu permata apapun, yang mungkin bahkan tidak dimiliki oleh orang-orang kaya saudara ya. Bersyukur hari ini engkau mendengarkan hikmat Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 berkata di sana, umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang yang hidup takut akan Tuhan punya umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan di tangan kiri. Kenapa? Kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Tangan kiri ini cenderung dikatakan tangan yang lemah. Ya, rata-rata orang normal itu tangan kanan ini tangan yang kuat ya. Makanya ada pujian yang berkata, dengan tangan kanannya Tuhan memegang kita. Ya, tangan kiri ini tangan yang lemah saudara. Alkitab berkata, kekayaan, hormat ditaruh cuma di tangan kiri. Artinya apa? Sewaktu-waktu mudah lepas. Tetapi umur panjang ada di tangan kanan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Tuhan memegang
kendali atas hidup kita. Gak usah terlalu takut sama virus corona. Hidup mati dikuasai Tuhan, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Jangan mencobai Tuhan. Udah tahu di luar lagi corona, keluar tanpa masker, ya. Oh, ada jemaat yang tanya sama saya, Bu, ya pendeta saya suruh tetap beribadah, katanya nggak usah takut, ya kita harus beriman, datang saja ibadah. Nggak bisa, saudara, itu namanya mencobai Tuhan. Kita masih ada di dunia ini. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, saudara, ayat yang ke-17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Orang yang memiliki hikmat Tuhan dan hidup dalam takut akan Tuhan, di sana dikatakan segala jalannya adalah sejahtera semata-mata. Jalannya adalah jalan kebahagiaan, rumah tangganya berbahagia. Semua yang dia lakukan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia berjalan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Ayat yang berikutnya, ya ayat yang ke-18 berkata, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya, hikmat akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ya, hikmat akan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang sungguh-sungguh takut akan Dia, dan orang yang berpegang pada hikmat dikatakan akan disebut berbahagia. Ayat yang ke-18, ya ayat yang ke-19 yang dikatakan, dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ya, hikmat adalah pikiran Allah. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan hikmat. Kenapa? Karena Tuhan saja meletakkan dasar bumi ini dengan hikmat. Ya, makanya sayang sekali kalau orang tuh tidak mau mengejar hikmat dan kepandaian di dalam Tuhan, saudara. Ya, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Memakai hikmat dan pengertian, Tuhan menciptakan semuanya itu dengan hikmat dan pengertian. Ayat yang ke-20, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Ya, karena hikmat Tuhan, karena pengertian Tuhan, Dia menciptakan segala-galanya, samudra raya dan langit menitikkan embun. Semua itu dijadikan oleh hikmat Tuhan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau hikmat itu ada dalam diri kita. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Jangan sampai, ya, pertimbangan dan kebijaksanaan, hikmat Tuhan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu artinya apa, saudara? Biarlah setiap hari kita membaca, dengan mata kita membaca firman Tuhan. Dengan mata yang Tuhan beri kita membaca, mencari hikmat Tuhan lewat khotbah-khotbah, lewat firman Tuhan. Jangan jauh dari mata kita pengertian dan kebijaksanaan. Kenapa? Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, jahat seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, maka baik seluruh hidupmu. Artinya apa? Biarlah hikmat Tuhan, firman Tuhan ada di dalam mata kita, karena tidak jauh. Kita selalu mau membaca, mau melihat dengan mata tentang hikmat dan pengertian. Peliharalah itu. Ayat yang ke-22 di sana dikatakan, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ya, biarlah perhiasan kita bukan secara lahiriah memakai berlian, emas dan lain sebagainya, tapi yang mahal-mahal kita pakai hikmat menjadi perhiasan leher kita, dan kita memakai pengetahuan. Kita berbangga bukan karena mahalnya perhiasan yang kita pakai, terutama buat ibu-ibu bertobat. Bukan saatnya lagi di zaman sekarang kita semuanya stay at home, ya, bahkan kita nggak bisa pakai berlian kita nggak bisa pakai tas mahal kita, ya, semua itu hanyalah sesuatu yang akan binasa. Jangan dikejar. Ayat yang berikutnya, saudara, dikatakan ayat yang ke-23, ya, maka engkau akan berjalan di dalam jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Ketika kita menjadikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan firman Tuhan, hikmat Tuhan menjadi perhiasan kita, maka kita akan berjalan dengan aman, dan kaki kita tidak akan tersandung atau terantuk. Ya, ayat yang ke-24 di sana dikatakan, ayat yang ke-24, jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Hari-hari ini banyak orang berkata, ibu doakan saya tidak bisa tidur, saya cemas bu, dengan keadaan yang ada di sekeliling saya tidak
bisa tidur, Bu, saya harus pakai obat tidur. Saudara, orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, Alkitab berkata, jika engkau berbaring, ya, engkau tidak akan terkejut, ya, dan engkau akan berbaring dan tidur nyenyak, ya, tidur nyenyak. Kalau hari ini Anda tidur dengan obat tidur, berdoa saudara, minta hikmat Tuhan. Hiduplah takut Tuhan. Jangan biarkan hati kita diisi dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, sehingga hati kita cemas memikirkan ya tadi harta. Kita lupa harta yang sesungguhnya yang kita miliki itu adalah hikmat dan pengertian, bukan emas, perak, uang. Berapa banyak orang telah membawa diri jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan berbagai-bagai duka hanya karena berburu harta, sehingga dia gak bisa tidur nyenyak. Alkitab berkata harta duniawi ini tidak akan membiarkan kita diam dengan aman dan tidur dengan nyenyak. Tapi orang yang takut Tuhan tidur nyenyak, saudara. Janganlah dikatakan di sana takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, ya, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kita gak perlu takut, ya. Kita mengalami COVID-19 ini kekejutan yang tiba-tiba. Semuanya berubah tanpa kita sadari. Semua planning, semua perencanaan yang kita buat, semua stop. Ya, siapa yang menyangka tiba-tiba datang kekejutan yang begitu luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja, dikatakan di sana, janganlah takut kepada kekejutan yang dengan tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Kita seperti mengalami satu kekejutan dengan COVID-19 ini. Bahkan kita melihat banyak orang yang meninggal. Tapi biarlah saudara, kita firman Tuhan bilang, orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, takut Tuhan, kita tidak akan takut, sebab kita percaya di dalam Tuhan itu ada keselamatan kita. Ya, ayat yang ke-26. Kenapa kita gak perlu takut? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan yang akan menjadi sandaran kita dan Tuhan yang akan menghindarkan kaki kita dari jerat. Lalu ayat yang terakhir di sana dikatakan, ya, ayat yang ke-26. Ya, sudah selesai tadi. Ya, dikatakan di sana bahwa karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Kita tidak perlu takut dengan apapun. Ayat 26 ini penutupnya berkata, bahkan kekejutan yang datang tiba-tiba, perubahan iklim yang terjadi, perubahan keadaan yang tadinya kita semua bekerja biasa, tiba-tiba stop, anak sekolah stop, semua stop. Kekejutan yang tiba-tiba datang. Orang yang takut akan Tuhan, yang hidup bersandar dan memiliki hikmat Tuhan, tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan sandaran kita dan Dia akan menghindarkan kaki kita dari segala jerat. Mari hari-hari ini kita semakin teguh berpegang kepada Tuhan, dan kita semakin mau melekat pada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan agar hidup kita berbahagia, bukan hanya nanti di sorga. Tuhan mau kita berbahagia juga di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau sudah memberikan kami sebuah pemahaman dari kitab Amsal pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami pemahaman begitu banyak hikmat yang sudah kami pelajari. Dan kami juga mohon ampun kalau ada begitu banyak kesalahan yang sudah kami perbuat tanpa mengetahui hikmat Tuhan. Ampuni setiap keputusan yang salah yang sudah kami ambil. Ampuni setiap sikap yang salah yang sudah kami lakukan. Ampuni kalau selama ini hati kami melekat pada harta duniawi dan kami bangga dengan perhiasan-perhiasan duniawi. Kami lupa bahwa hikmat itu lebih berharga daripada semua batu permata yang diinginkan manusia. Karena itu Tuhan, biarlah harta itu menjadi harta yang tersimpan dalam hidup kami, dan hikmat dan pengertian takut akan Tuhan itu yang akan kami wariskan kepada anak cucu kami dan kepada sahabat-sahabat kami. Jangan biarkan kami hanya berdiam diri, tapi berikan kepada kami keberanian untuk membagikan harta terpendam ini kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh menemukan arti hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur buat hari ini. Hamba berdoa buat siapa
setiap umat-Mu, tuntun mereka di dalam segala jalan kebenaran-Mu. Dan kami percaya orang yang dipimpin oleh hikmat, kami menjadi orang yang bijaksana karena kami melangkah di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tetaplah miliki hikmat Tuhan supaya engkau melangkah dengan bijaksana dalam hidup ini, karena hikmat akan menghindarkan engkau dari segala jerat dan tipu muslihat. Tuhan memberkati dan tetap semangat. Shalom. God bless. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.